Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Maret 2023. Sorry ya, readingnya agak terlambat. Saya lagi ada beberapa kerjaan, jadi agak terlambat. Harap maklum. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify for Virgo's couple. For Virgo's couple. Clarify, please clarify, my darling angels. Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Maret 2023. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Virgos. Two of Swords, Two of Cups, Seven of Pentacles. Bisa kamu blokir dia. Situasi chaos. Ya. Seperti badai chaos dalam koneksi. Saya lihat di sini seperti tidak ada sesuatu yang kamu lakukan ketika hubungan itu dalam keadaan chaos, blocking di sana. Atau mungkin kamu block dia yang dealing dengan kamu karena situasi chaos. Mungkin ada konflik, pertengkaran di sana yang sulit kalian temukan jalan keluar atau solusinya. Dua pihak mempertahankan argumentasi. Sulit sekali untuk menemukan jalan tengah, win-win solution di sini. But sepertinya setelah pertengkaran itu berakhir, hubungan kalian pun masa jeda, situasi renggang di sana. Okay? But belum ada pergeseran atau perubahan apapun. Kamu juga tidak melakukan apapun baik untuk memulihkan hubungan atau move on atau mencari koneksi yang baru. Belum terjadi perubahan apapun. Kamu masih ada di posisi chaos atau situasi stuck. Energi dari Two of Cups di sini, dua orang yang saling mencintai, punya banyak harapan untuk bersama. Kalian punya kekuatan cinta yang cukup kuat. Two of Swords, Two of Cups, sama-sama tidak bisa move on, sama-sama nggak bisa denial dengan perasaan masing-masing. Situasi di mana kalian tahu kebenaran bahwa kalian saling membutuhkan satu dengan yang lain di sini. Mungkin ini fase di mana kalian saling mengenal di sisi dark side kalian, ya. Kalau awal-awal biasa kenal ya yang manis-manis aja. Tapi berjalannya hubungan, dua pihak mulai memperlihatkan sisi deep inside, the truth di sana. Kemudian akhirnya mengenal sisi dark side masing-masing. Ini mungkin yang membuat kalian berdua jadi chaos, ya. Ini fase perkenalan. Karena kita nggak bisa bersama dengan seseorang kalau tidak mengenal kita dengan lebih dalam, terutama di sisi dark side kita. Dan penerimaan dari dark side itulah yang membuat
hubungan itu bisa berproses untuk diteruskan, bertumbuh, menua bersama atau enggak. Kalian ada di fase itu. Energi dari Seven of Cups di sini mencoba untuk menyibukkan diri, tidak lagi fokus dengan perasaan cinta. Dan ini dua sisi. Kamu mungkin sibuk dengan perasaan yang lain, bisa dengan mencintai pekerjaanmu, mencintai aktivitasmu, okay? Melakukan apa yang menjadi desire-mu, daripada memikirkan dia, merasakan dia. Begitu juga dia melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berubah dari kalian berdua. Belum ada yang beranjak untuk move on, atau belum ada yang beranjak untuk let go, ataupun mencari koneksi yang baru di sini. Oke? Energi dari Four of Swords di sini. The Fool's energy, Seven of Pentacles. Kamu berusaha untuk denial, karena semakin kamu merasakan perasaan kamu sama dia, atau kamu mikirin dia, semakin chaos di sana. So kamu berusaha untuk denial dengan perasaan kamu. Kamu berusaha untuk cuek, gak peduli dengan situasi masalah dalam hubungan kamu sama dia. Berusaha untuk mengalihkan pikiran. The Fool's energy, new beginning, awal baru. Belum ada pengganti yang lain. Saya melihat kamu masih stuck. Kamu mencoba untuk take risks, mencoba menemukan pilihan yang baru, kemungkinan yang baru. Tapi saya masih melihat kamu stay, karena belum ada yang berubah. Mungkin belum ada yang seperti pasangan kamu, karena kamu menunggu apapun yang sudah kamu tabur di koneksi kamu sama dia. Bisa kamu menunggu seseorang yang mau memperjuangkan kamu seperti kamu memperjuangkan dia. The Fool's energy, awal baru di sini. Kamu mencari cinta baru yang mau memperjuangkan kamu seperti kamu pernah memperjuangkan dia yang dealing dengan kamu di situasi blocking di sini. Okay? So, Virgos, yang perlu kamu tahu, setiap perjalanan ada kisahnya masing-masing. Semuanya autentik, berjalan, mengalir secara natural. Jadi nggak ada yang akan pernah sama persis begitu. Semua ada memorinya, sweet and bitternya gitu loh. Jadi kayak nggak pernah sama kisah kita dengan siapapun yang dealing dengan kita, semua autentik dan unik. So kalau kamu mencari seseorang yang sama seperti dia atau sama seperti kamu mentreatment dia, yang menurut kamu ketika kamu mentreatment dia dengan seluruh jiwa ragamu, kamu ngerasa bodoh di sana, terlalu mencintai, terlalu bucin dengan seseorang. Dan kamu menunggu seseorang yang akan bucin dengan kamu, yang mencintai kamu seperti orang bodoh, the Fool's energy, yang mau take risks untuk worship, embrace kamu, ya nggak mungkin sama. Semuanya ada dengan uniknya, dengan autentiknya. Kalau sama semua, hidup ini akan membosankan. Bottom of the deck, energi dari Three of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Wands. Okay. So, kamu tidak mau lagi ketemu dia, blocking di sini. Kamu putuskan untuk move on, let go, but kamu stuck. Sama seperti dia juga cari koneksi yang baru, but stuck, blocking di sini. Karena kalian saling mencintai, okay? Sehati kalian gak bisa denial satu dengan yang lain, dengan perasaan kalian. Energi dari Nine of Pentacles di sini. Kamu masih single, yes. Ini penantian yang panjang. Itu tadi, makanya saya bilang,
Semua kita dealing dengan siapapun ada pelajarannya masing-masing. Nggak bisa sama, nggak bisa sama. Mungkin toksiknya itu sama dengan orang yang berbeda dealing dengan kita. But cerita pelajarannya pasti berbeda. Ya. Semua punya kisah dengan natural masing-masing. Di sini ada ketakutan. Oke. Ada ketakutan dari sisi kamu karena kamu ngerasa kamu sudah ngelakuin segala cara memperjuangkan hubungan sampai titik darah penghabisan dan kamu ngerasa berdarah-darah di sini untuk mempertahankan koneksi kamu sama dia. Jadi saya melihat di sini apa? Kamu itu stuck karena kamu ngerasa kamu udah totalitas dengan koneksi kamu sama dia. Mungkin kamu menyesali perjuanganmu ketika bersama dengan dia. Dan dia tidak ada respect sama sekali dengan perjuanganmu. Ada sisi di mana kamu nyaman dengan fase single kamu. I know. Ini proses penerimaan ya, proses acceptance, perdamaian dengan diri sendiri. Ketika kita merelakan seseorang yang dealing dengan kita karena hubungannya sulit untuk dipertahankan, koneksinya mungkin akan menjadi toksik ketika dipertahankan. Kita berusaha untuk let go seseorang itu yang dealing dengan kita. Termasuk let go di sini adalah tentang perjuangan kita, pengorbanan kita, our sacrifice. Okay? But you know what? The universe itu adil. Ada sistem tabur tuai dan itu tidak pernah tertukar. Jadi kalau kamu merasa kamu sudah menabur di koneksi kamu sama dia, tapi dia tidak ada respect dengan kamu, relakan semua yang sudah kamu korbankan. See? Karena kamu mempercepat menerima apa yang sudah kamu korbankan itu, yang sudah kamu bayar harganya dengan sangat mahal. Ya, makanya let go itu bukan hanya sekedar let go seseorang itu dari hidup kita gitu loh. Tapi let go juga dengan perjuangan kita, apa yang sudah kita tabur. Biar itu natural aja pergi bersama dengan dia. Karena ketika kamu stuck dengan perjuanganmu, ketika terkoneksi dengan dia, ini yang membuat kamu mencari seseorang yang menurut kamu mau dengan polos seperti awal kamu membayar harga di koneksi kamu sama dia, dan mau melakukan apapun seperti kamu pernah melakukannya di koneksi kamu sama dia. Itu akan menjadi penantian yang sangat panjang. Karena semua orang yang datang dalam hidup kita datang dengan autentik dan uniknya. Oke? Kamu adalah autentik dan uniknya kamu. Bagaimana kamu mencintai seseorang dengan pengorbananmu sendiri, dengan versi terbaikmu sendiri. Dan itu tidak ada yang bisa menyamakannya. Jadi, mulailah merelakan bahwa awal baru yang kamu mulai di sini adalah benar-benar seperti kertas putih, tanpa ekspektasi. Jadi kamu bisa belajar mengenal banyak karakter, tanpa harus punya ekspektasi. Itu jauh lebih menyenangkan dan lebih rileks untuk jiwamu. Jadi kamu tidak ada dalam kerentanan, terutama dengan ketakutanmu sendiri. Oke? Di sini ada Ten of Wands, sama seperti perjuangan pengorbanan yang masih ingin kamu perhitungkan di sini. Ini akan sulit, jadi kamu akan situasi stuck ya. Kamu akan stuck untuk move on atau let go dari dia. Kamu juga akan stuck untuk bertemu dengan cinta baru atau pengalaman baru, adventures yang baru. Karena kamu stuck di sini.
Kamu masih stuck bukan sebenarnya dengan dia, tapi dengan bayar harga pengorbananmu selama dealing dengan dia. Oke, jangan sesali semua yang sudah kamu tabur, karena semuanya akan kembali sama kamu. Mungkin bukan dia yang akan menebus atau membayar karma baikmu itu. Ada fase di mana kamu akan menerima dengan bentuk yang berbeda pula. Jadi kita nggak bisa menakar itu dengan versi kita gitu loh. Oke? So, kamu masih stuck di perjuanganmu ketika bersama dengan dia. Kamu ingin menemukan cinta baru yang mau memperjuangkanmu seperti kamu pernah memperjuangkan dia. Itu isu kamu yang sulit kamu let go. Yang belum kamu perdamaikan, kamu izinkan dengan dirimu sendiri. Oke? Queen of Cups di sini perasaan cinta. Merasakan. Kamu berusaha untuk menemukan cinta baru, merasakan cinta, menemukan seseorang yang mau dengan polos, dengan tulus mencintaimu, seperti yang pernah terjadi. Ini alam bawah sadarmu, seperti merekam jelas tentang pengorbanan dan perjuanganmu selama bersama dengan dia. Dan kamu ingin ada yang membayar itu, mungkin dengan cinta baru di sini. You know, dia datang cinta baru pasti datang akan sangat sulit, akan sangat lama. The Chariot energy. Kamu fokus untuk move on di sini. Berjuang untuk move on di sini. So, beberapa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, terutama Cancer, Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Oke? Hubungan sudah berakhir. Eight of Swords. So, kamu bukan terjebak. Mungkin kamu terjebak dengan cinta sama dia. Tapi kamu lebih terjebak dengan pengorbananmu, waktumu, investasi di waktu, investasi di action, investasi di perasaan kamu selama bersama dengan dia. Dan itu tidak mendapat respect dan respon sama sekali dari dia. So, kamu terjebak di sana. Jadi saran saya, lepaskan semuanya. Let go. Jangan setengah-setengah kalau let go. Lepasin aja semuanya. Karena akan ada takaran masing-masing. Keadilan itu tidak bisa kita tidak bisa kita batalkan. Keadilan dari semesta itu gak bisa kita batalkan. Gak bisa kita lebihkan, gak bisa kita kurangkan. Semua takarannya semesta itu paling paham. Jadi saya lebih menyarankan kamu untuk belajar aja agar mencintai dengan adil selama bersama. Kalau pasanganmu tidak mau mengorbankan pengorbanan yang totalitas seperti kamu, jangan berikan berlebihan. Treatment seperti yang mereka treat dengan kamu. Jangan berlebihan punya ekspektasi pada orang lain, agar kamu gak terjebak di sini. Itu saran saya ya. Karena saya tidak melihat, mungkin kalau cinta, kamu masih bisa let go, ya perasaan cinta, bahagia kamu sama dia. Tapi saya lebih melihat di sini adalah perjuanganmu. Karena kamu masih single di usiamu yang udah gak muda lagi. Kamu sudah semakin sadar tentang usia dan waktumu yang terbatas di sini, seiring bertambahnya usia. But yes, yang namanya let go, gak bisa setengah-setengah. Oke, Virgos, ini bisa vice versa. Kita akan lihat energi dari cross watchers kamu. Clarify for Virgos cross watchers. Clarify for Virgos cross watchers. Clarify, my darling angels. Virgos cross watchers. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify.
Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Virgos. Five of Swords di sini. Page of Swords di sini ada energi dari the Temperance energy, beberapa dealing dengan Sagittarius. Di sini ada perdebatan yang cukup sengit. Dua pihak mau membentangkan kebenarannya masing-masing dengan versinya masing-masing. Sulit sekali untuk sepakat begitu, untuk searah begitu di sini. Kalian dua orang yang kalau komunikasi itu sangat detail ya. Terkesan benar-benar mempertahankan argumentasi dan kebenaran sendiri. Ya, itu bagus karena kalian berdua berusaha membebaskan ekspresi kalian berdua, terutama dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan komunikasi, dengan heart-to-heart conversation. Tapi kalian di sini seperti hanya kebablasan dengan mempertahankan argumentasi masing-masing. Di sini ada Page of Swords. So, kamu ngerasa bahwa dia sudah menyakiti hati kamu dengan ucapan dia. Karena kamu tetap bertahan dengan apa yang kamu yakini benar di sini. You know what? Semakin kamu pikirkan dia, semakin merasa negatif. Berpikir negatif tentang dia. Kenapa? Kamu terjebak di argumentasi ini. Kenapa? Karena kamu sudah punya ekspektasi. Ketika kamu memperjuangkan dia, membayar harga pada hubungan, kamu punya ekspektasi di sana. Dan dia tidak bisa membaca ekspektasimu, sehingga kamu ngerasa bahwa dia jahat, dia sadis, dia kejam, dia nggak punya hati. Page of Swords di sini. The Temperance energy. Padahal di sini kalian dua orang yang saling mencintai. See? Dua orang yang saling mencintai. Dia tahu dia sudah mengakhiri hubungan di sini. Ketika kalian sedang berdebat dengan sangat sengit, dia sangat mengingat hal itu. Kalian lagi berdebat, dia akhiri hubungan. Oke. But dia tahu kalian saling mencintai, strong connection di sini, terutama dengan Sagittarius. Soulmate connection di sini. Oke. The Death energy, beberapa dealing dengan Scorpio, Queen of Wands, beberapa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius, Three of Pentacles di sini. Kalian tidak saling bicara. The Death energy, the Temperance energy. Dua orang yang tidak saling bicara padahal terkoneksi. Kalian sebenarnya bisa bertelepati di sini. Karena strong connection, kalian punya special connection di sini. Bisa beberapa menggunakan telepati. Bisa dia sebutkan namamu, kemudian kamu ingat dia. Kalian langsung terkoneksi. Begitu juga sebaliknya. See? Transformation tentang perubahan. Menurut dia, ketika hubungan sudah tidak saling komunikasi, sudah lose contact, bahkan sudah ghosting, sudah lenyap, sudah mati, so dia perlu untuk memulai kehidupan yang baru di sini. Dia mencoba untuk merubah perasaan dia, merubah fokus dia dengan kamu. Dia berusaha untuk tidak mengingat kamu lagi, berjuang untuk let go, berusaha untuk merdeka dari kamu, berusaha untuk let go terutama perasaan cinta dia sama kamu, berusaha untuk independen, berusaha untuk tidak lagi needy dengan kamu di sini.
berusaha untuk mencoba adventures yang baru, koneksi yang baru, tripartite relation terlihat di sini. But you know what, orang baru, dia merasa tidak terkoneksi dengan orang baru. Sama seperti dia terkoneksi dengan kamu. Queen of Wands, dia terkoneksi dengan orang baru. Queen of Cups, dia terkoneksi dengan kamu. So, no hard feelings ketika dia mencoba mencari koneksi baru, cinta baru. Dia bertemu dengan beberapa orang di sini. But komunikasinya gak ada attraction di sana. Dia masih merasa merdeka, tidak merasa ada chemistry atau connecting dengan orang baru. Even ya, kalau kamu tanya, apa dia sudah mencoba untuk membuka diri, Nona? Jawabannya yes. But no connection, no chemistry. Dia masih ngerasa perasaan cinta dia dengan kamu, strong connection di sini. The Temperance energy, Queen of Cups, the Death energy, masih merasa terkoneksi dengan seseorang yang udah nggak ada lagi komunikasi. Karena kamu blokir di sini. Oke? Ini gini, kalian benar-benar mengakhiri hubungan di momen kalian sedang meledak dengan emosi. So, ketika tidak ada komunikasi, ketika sudah selesai, hubungan sudah seperti mati begitu di sini. Kalian baru menyadari how strong connection you are. So, ini yang dia rasain dengan orang lain. Gak ada koneksi, gak ada chemistry. So different with you. Okay? Kalau sama dia sama kamu masih ada chemistry, getaran listrik yang dia rasakan, chemical yang dia rasakan, soulmate connection di sini. Ngerasa kayak deep aja, kayak kunci ketemu sama lubang kuncinya. You know, dia mencoba untuk tidak memikirkan kamu, tidak lagi memikirkan kamu, but itu sangat seperti sedang menghapus jejak dirinya sendiri. Gak semudah itu ternyata. Bottom of the deck, the Sun energy, the Wheel energy, High Priestess. See? Terkoneksi banget. Beberapa dealing dengan Leo, Taurus, Pisces. So, di sini Major Arcana. So, Major Arcana ini akan sangat lama, energinya tuh pelan tapi mengalir begitu dengan sangat lama. Oke. Waktu terjauh di masa depan. Nah, itu Major Arcana. So, di sini terlihat jelas hubungan yang sudah terlalu chaos dengan konflik, perdebatan kata-kata. Terlihat jelas di sini ingin dia pulihkan kembali. Terlihat jelas membuat dia bahagia. Jadi kalian bukan hanya bertengkar itu mungkin di detik-detik terakhir sebelum hubungan kalian berpisah. Mungkin dia mengakhiri hubungan, kamu blokir dia. Oke, but saya ngelihat di sini ini tentang keinginan dia untuk memulihkan hubungan sama kamu itu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada rasa syukur. Jadi apa gimana? Sama kamu itu hidup dia jadi lebih realnya dia. Kamu bisa terima dia dengan autentiknya dia, realnya dia. So ini hubungan yang chaos, yang ingin dia pulihkan. Sebenarnya ya, menurut di sisi pemikiran dia, the Wheel energy, destiny, the Wheel energy,
divine timing, the universe seperti memisahkan kamu dan dia masa jeda di sini agar kalian bisa saling memahami koneksi kalian dan lebih dewasa untuk menjalani koneksi kalian berdua. Dia menyadari, berpikir bahwa betapa beruntungnya dia memiliki kamu. Dia menyadari bahwa dia mengakhiri hubungan koneksi dia dengan kamu di momen dia sedang ada emosi yang seperti roller coaster di sana. Mungkin dia yang mengakhiri hubungan. Tapi ini karena awal dari perdebatan yang sengit. Tapi dia tidak menyangka kamu blokir dia di sini. Seperti roller coaster di sini. Ada good and bad reminder di sini dari dia untuk kamu. Ada momen dia menyalahkan kamu karena memicu perdebatan, pertengkaran, argumentasi di sini. But ada momen di mana dia menyadari betapa dia beruntung memiliki kamu. Beberapa di antara kalian mungkin ada anak. Ada momen di mana dia menyadari bahwa kamu bisa menerima dia dengan autentiknya dia, bad and good side-nya dia. High Priestess, intuisi dia terus memberi sinyal lagi dan lagi ke dia untuk memulihkan hubungan dia dengan kamu, karena koneksi, strong connection di sini yang dia tidak temukan dari orang lain. Dia nggak temukan itu dari cinta baru atau koneksi dia dengan orang lain di sini. See? So itulah kenapa dia ngerasa kayak ada momen sama kamu itu rasanya tuh seperti menjalani hidup dengan naturalnya dia, autentiknya dia. Ada sukacita, ada syukur, ada kebahagiaan, ada perdebatan, ada pertengkaran. Natural seperti pasangan pada umumnya, tanpa kepura-puraan, tanpa sandiwara. So intuisinya terus ngasih sinyal ke dia bahwa dia sama kamu. Itu chemicalnya so strong begitu. Kalian soulmate dan chemistry bondingnya sulit dicari dengan koneksi yang lain. Okay, 9 of Swords, 9 of Cups, Ace of Swords. So saya ngelihat di sini dia frustasi. Gak ada koneksi dengan kamu, dia frustasi. Kamu blokir dia. Dia frustasi di sini. Sepanjang hidup dia mikirin kamu terus. Sepanjang harinya dia mikirin kamu terus. See, pikiran dia terkuras hanya memikirkan kamu. Kenapa? Intuisi dia ngasih dia sinyal. Itu takdirmu. See, intuisinya seperti bicara dengan dia. You are their destiny. So dia harus berusaha untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Karena kamu takdirnya. Intuisinya terus lagi dan lagi ngasih tanda sinyal. So 9 of Swords di sini dia frustasi. Kenapa? Dia melawan arus, the will energy. Dia melawan arus dengan arus takdirnya dia. Dan ini jadi frustasi. Apalagi tahu kamu blokir dia. Kamu belum buka blokirannya. So mencoba untuk jadi single, menikmati masa single, berharap bisa move on. Ace of Swords di sini mencoba untuk speak up dengan koneksi yang baru di sini, tapi dia terus-menerus mencari tahu kebenaran tentang kamu di sini. So Virgos, kamu sama dia punya fase yang sama untuk let go. Tidak semudah kalian pergi ketika lagi emosi dan mengakhiri hubungan. King of Cups di sini. See? Sama.
Di sisi kamu ada Queen of Cups, di sisi dia ada King of Cups di sini. Oke? Kalian punya rasa yang sama. Sama, rasa yang sama. Strong connection, soulmate di sini. Intuisi udah ngasih kode, ngasih sinyal. So, semakin denial, semakin tersiksa. Itu yang terjadi sama dia. Oke? The will energy, seleksi alam atau divine timing. Dia mau ketemu dengan berbagai-bagai jenis koneksi. Three of Pentacles di sini. Tidak. Seleksi alam begitu. The universe terus ngasih sinyal gitu. Kita lihat di masa depan apa yang dilakukan cross watchers kamu. Clarify. Cross watchers, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan. Di masa depan. Clarify please. Cross watchers. Action dari cross watchers. Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus di masa depan. Clarify please. Oke, jumping card. Ini terbalik. Eight of Wands. Momen atau fase di mana tidak lagi meledak-ledak ya. Mulai lebih cooling down dari sisi dia. Eight of Cups, Eight of Wands. Berusaha untuk let go. Berusaha untuk move on dari perasaan cintanya. Dia merasa perlu memaksakan dirinya untuk tidak lagi merasakan energi dia dengan kamu. Seven of Swords. Mulai memikirkan hal-hal yang negatif tentang kamu sebagai cara untuk dia move on dari kamu. Berusaha untuk berpikir bahwa kamu udah menemukan orang lain. Kamu sudah menemukan cinta baru. Berusaha untuk menciptakan pikiran itu di pikiran dia dan perasaan dia. Agar dia kuat untuk move on di sana. Berusaha untuk meredam on fire-nya dia, passion-nya dia untuk kamu. Five of Cups. Gak bisa. Gak bisa. Semua yang ditemukan beda. Berusaha untuk berubah di sini. Semua orang yang terkoneksi dengan dia beda dari kamu. Rasanya beda. Chemicalnya beda, listriknya beda, chemistry-nya beda. King of Cups. Dia masih cinta dengan kamu. Dia gak bisa denial dengan perasaan dia. So ada fase di mana dia mencoba untuk menemukan cinta baru di sini. Ya ada orang lain, tapi ini seperti hubungannya tidak terlalu attraction. Komunikasinya on off. Kenapa? Koneksi dia dengan kamu yang membatasi dia. Yang menutup hatinya untuk kamu. Jadi dia kunci hatinya itu hanya untuk kamu. Dia gak bisa, walau dia cari koneksi yang lain. Yang mungkin jauh lebih seksi, lebih menantang di sini. Lebih adventures di sini, but rasanya beda. Setrum chemical chemistry-nya beda. Sulit sekali untuk mengubur perasaan dia untuk kamu. So di masa depan mungkin ada ego, drama let go yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Untuk denial dengan perasaan dia, koneksi dia dengan kamu. Ya, dia masih gagal move on di sini. So ini ada saran dari Chakra Wisdom untuk kamu dan dia. Clarify please energi dari Virgos, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Chakra Wisdom saran. Di sini ada abundance, material things.
Beberapa mungkin punya isu material things. Ya kita perlu tahu bahwa kita menggunakan uang untuk kemakmuran kita. Bukan uang menggunakan kita. Kita adalah raja untuk materi atau kemakmuran kita. Bukan kemakmuran kita yang menjadi raja atas kita. Nggak bisa dibalik. Mungkin saya ngelihat mungkin kamu mencoba untuk fokus dengan material things, wealthy di sini. Sama seperti dia, pilihan lain adalah tentang material things karena sulit sekali untuk menemukan chemistry yang begitu kuat. Seperti kamu menemukan dia, dia menemukan kamu. Joy di sana, terutama dengan Leo ya, energi Leo di sini. Oke? Bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan dirimu, kemakmuranmu, kebahagiaanmu, kesehatanmu, keluargamu. Inilah tentang bersyukur, bersukacita, bergembira, dan berbahagia dengan semua yang kamu miliki. Itu yang mungkin bisa kamu lakukan. Juga bersyukur untuk orang-orang yang datang dan mencintaimu dengan sangat kuat. Oke, karena cinta adalah anugerah. Kita lihat dari Angel Love untuk kamu. Clarify Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1 sampai 15 Maret 2023. Ini saran. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Calling your soulmate. Yes, this is your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Dia berdoa. Dia berdoa. Endingnya dia akan berdoa. Karena dia sulit denial dengan perasaan dia sama kamu. Sama seperti kamu. Okay? Bottom of the deck, children. Your love life is being affected by children. Terutama untuk anak-anak di sini. Kalau kamu belum menikah, kamu ketemu dengan single parents, yang dia itu ngerasa you have a material family yang bisa support anak-anaknya. Kalau kalian sudah menikah, mungkin di sini ada anak di antara kalian yang berusaha terus-menerus menyatukan kamu dan dia. Oke? Seperti memang destiny ya, takdir. Dia takdir untuk kamu, kamu takdir untuk dia. Oke? Ada lagi saran dari Chakra Wisdom. Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Maret 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The person with self-sabotage prophetic consciousness. Seperti memenjarakan diri sendiri, mengurung diri sendiri di situasi chaos. See? Kenapa kamu blokir dia, Virgos? Kamu seperti penjarakan diri kamu sendiri. See? Tidak ada jalan keluar dengan blokir-blokiran. Itu hanya sekedar ego yang bergerak. Oke? Di sini ada The Web Weaver, Synchronicity, Divine Intelligence, Cause and Effect. Semuanya terkait, semuanya terkoneksi. Oke? Gunakan kecerdasanmu. Ada sebab, ada akibat di sini. Oke? Jadi, I don't know, ini kalian seperti destiny. Ketika kalian saling menjauh, tidak mau berusaha untuk terkoneksi kembali, kalian seperti menyiksa diri sendiri karena kalian melawan arus dari destiny. Oke? Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.